Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas Bank Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ulin Nuha SEMM. Berikut penjelasan dari kami. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai manajemen bank, dan sebelumnya kami akan perkenalan terlebih dahulu. Berbicara mengenai manajemen bank, manajemen itu sendiri merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya dalam bentuk finansial, manusia, serta suatu informasi perusahaan atau organisasi untuk mencapai sasarannya. Peranan bank sangatlah penting bagi sebuah negara, karena dalam menjalankan kegiatan perekonomian tidak terlepas dari dunia perbankan. Manajemen bank berarti proses yang mengatur hukum bank. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu bank dan apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalamnya, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang sering disebut dengan banknote. Fungsi bank umum. Fungsi yang pertama dari bank umum adalah sebagai agen pembangunan, di mana bank umum memiliki kewajiban untuk ikut turut serta dalam pembangunan negara Indonesia. Yang kedua yaitu agen permodalan. Di fungsi ini, setiap orang yang ingin membuat sebuah usaha tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit. Begitupun jika kita ingin mengembangkan usaha yang sudah kita miliki sebelumnya, maka kita memerlukan modal yang besar. Yang ketiga yaitu agen terpercaya. Agen terpercaya di sini adalah bank umum harus menjadi sebuah badan usaha perbankan yang bisa dipercaya oleh semua rakyat Indonesia. Inilah mengapa sebuah bank umum harus memiliki tata peraturan yang jelas dan transparan. Bank umum juga dapat melaksanakan usaha diantaranya yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua yaitu memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Selanjutnya adalah resiko usaha bank. Pengelolaan bank secara tradisional atau konvensional terbukti rendah terhadap perubahan faktor resiko seperti yang terjadi di Indonesia maupun negara lain. Peningkatan kompleksitas operasi naik, baik dalam bentuk jenis, produk maupun skala. Selain itu, menuntut pengendalian resiko secara komprehensif dan akurat. Prudential Operation Bank diharapkan terjadi jika resiko yang dihadapi didukung dengan modal yang cukup. Standar internasional dalam pengawasan bank juga menganjurkan penerapan manajemen risiko serta pemeliharaan Risk-Based Capital Adequacy Ratio atau yang biasa disebut dengan CAR. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia perihal penerapan manajemen risiko bagi bank umum nomor 5 bulan 8 PBI tahun 2003 mencantumkan jenis-jenis risiko antara lain sebagai berikut. Yang pertama, resiko kredit, yaitu resiko yang timbul akibat kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya. Yang kedua, resiko pasar, yaitu resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki bank yang dapat merugikan. Yang ketiga, resiko likuiditas, yaitu resiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Yang keempat, resiko operasional, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang memenuhi operasional. Yang kelima, resiko hukum, yaitu resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Yang keenam, resiko reputasi, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau resepsi negatif terhadap bank.
Yang ketujuh, resiko strategis, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Yang kedelapan, resiko kepatuhan, yaitu resiko yang antara lain disebabkan bank tidak atau mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Yang terakhir, resiko modal yang tidak tercantum dalam PBI, yaitu resiko karena besarnya modal bank berada di bawah ketentuan modal minimum yang ditetapkan pihak otoritas bank. Sifat-sifat industri perbankan. Bank adalah bisnis jasa atau servis. Jasa adalah sesuatu yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan pemilikan atau transfer of ownership akan sesuatu. Proses produksinya dapat dikaitkan dengan produk-produk fisik. Sebagai bisnis jasa, bank juga memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, intangibility atau tidak berwujud, yaitu pelayanan jasa perbankan tidak dapat diraba, dilihat, dan dipasang. Yang kedua, inseparability atau tidak dapat dipisahkan, yaitu jasa perbankan tidak dapat dibuat terlebih dahulu baru dikonsumsi. Yang ketiga, variability atau keanekaragaman. Kualitas pelayanan jasa perbankan memiliki tingkat keragaman yang tinggi, tergantung dari tempat, waktu, dan orang yang melakukannya. Variabilitas yang tinggi terjadi karena jasa perbankan sangat bergantung dari manusia. Yang terakhir atau yang keempat, perishability atau mudah rusak, yaitu jasa tidak dapat disimpan karena proses produksinya terjadi pada saat konsumsi. Manajemen aktiva adalah bagaimana bank mengelola dananya, sedangkan manajemen pasiva adalah bagaimana bank mengelola sumber dananya. Karena dana yang dialokasikan bank adalah dana yang berhasil dihimpau sebagai dari bagian pasiva, maka pengaturan dananya merupakan bagian yang teramat penting dalam aktivitas operasional bank. Dalam aktiva ada aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang dimaksud aktiva tetap adalah aset yang tidak menghasilkan atau tidak produktif seperti gedung, tanah, kendaraan, dan mesin. Sedangkan aktiva lancar adalah aset yang menghasilkan atau bisa dikatakan produktif seperti piutang, surat-surat berharga, dan lain-lainnya. Pendekatan manajemen pasiva dalam perbankan dewasa ini adalah berkaitan erat dengan sisi penggunaannya di sisi aset. Jadi tidak dapat dipisahkan antara bagaimana pendapatan dana dari pihak ketiga dan kemudian mengoptimalkan dana yang dihimpau tersebut untuk mendapatkan keuntungan baik bagi bank. B. Penyusunan manajemen dan pasiva. 1. Manajemen kas. Secara umum, kas merupakan aset yang paling tidak produktif dibanding aset yang lain. Ada 3 yang dilakukan untuk mengelola kas. Yang pertama, mempercepat pemasukan. Yang kedua, memperlambat pengeluaran kas. Yang ketiga, memelihara saldo kas yang optimal. 2. Manajemen piutang dagang. Piutang dagang merupakan aktiva lancar yang cukup penting. Secara umum, perusahaan senang menjual secara tunai karena akan mempercepat penerimaan kas dan memperpendek siklus pendek kas. Tetapi tekanan persaingan yang menyebabkan penjualan secara kredit. Pengertian likuidasi bank. Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Tim likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi bank. Selanjutnya adalah penyaluran kredit. Tujuan penyaluran kredit. Adapun tujuan dalam penyaluran kredit menurut Malayu SPH Sibuan 2008.288,
Tujuan penyaluran kredit bagi masyarakat antara lain adalah 1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit. 2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada. 3. Melaksanakan kegiatan operasional bank. 4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. 5. Memperlancar lalu lintas pembayaran. 6. Menambah modal kerja perusahaan. 7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat penyaluran kredit. Menurut Ismail 2010.297 mengemukakan penggolongan manfaat penyaluran kredit yaitu sebagai berikut. 1. Manfaat penyaluran kredit bagi bank. Yang kedua, manfaat penyaluran kredit bagi debitur. Dan yang ketiga, manfaat penyaluran kredit bagi pemerintah. Yang keempat, manfaat penyaluran kredit bagi masyarakat luas. Dan yang berikutnya adalah permodalan bank. Pengertian modal bank. Pengertian modal bank menurut Dahlan Siamat. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Pada dasarnya, modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik untuk membiayai kegiatan usaha bank yang jumlahnya telah ditetapkan. Fungsi modal bank. Beberapa fungsi dari modal bank diantaranya adalah 1. Modal bank sebagai pelindung deposan. 2. Modal bank untuk kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, modal bank untuk operasi bank. Yang keempat, modal bank untuk regulasi permodalan. Dan yang terakhir, modal bank sebagai representatif kepemilikan. Komponen modal bank. Modal bank dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Yang pertama adalah modal inti. Di dalam modal inti terdapat komponen-komponen yang pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan goodwill. Ada modal disetor, agio saham, cadangan umum. Dan yang kedua ada modal pelengkap. Dalam modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Ada cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva produktif, dan modal pinjaman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab.